Selamat pagi, menjelang siang Bapak, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur anugerah-Mu selalu baru buat kami dan sukacita yang dari surga boleh turun di dalam setiap hati kami, menguasai seluruh hidup kami, menguasai pikiran kami, hati kami, dan bahkan kekuatan kami sehingga kami dapat mengasihi-Mu Bapa. Mengasihi-Mu Tuhan dan Roh Kudus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami. Dan saat ini kami mau dengar firman-Mu Bapa. Beri kami hati seorang murid supaya kami boleh menangkap sebanyak-banyaknya tanpa bertele-tele dan bahkan berbantah-bantah dengan Kau. Dan biarlah firman-Mu yang Kau taburkan pada kesempatan ini boleh menabur kehidupan-Mu, sehingga kehidupan-Mu boleh tumbuh, kehidupan-Mu boleh semakin melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan hadirat-Mu saat ini bekerja, turun, mengikat semua roh kami, sehingga kami boleh bersekutu pribadi lepas pribadi dengan Allah di dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang lawat kami, Engkau yang mengurapi kami mau dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mau alaskan pemuridan ini, dan kami siap diajar. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, senang rasanya ketemu rekan-rekan semuanya. Sehat semuanya? Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti tadi saya bilang, kita akan membahas buku 13. Bagi yang punya silahkan diambil. Memang saya sengaja ngacak karena sebetulnya saya sedang urutkan ini. Untuk kita membahas apa yang kita bahas kemarin-kemarin, ya. Hari ini kita membahas satu tema, yaitu kelimpahan hidupnya. Apa sih sebetulnya arti daripada kelimpahan hidupnya? Saudara semuanya, kita perlu tahu bahwa hidup kita adalah bejana tempat kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Amin. Dan itu tujuannya kita ditebus oleh Tuhan dan kita nggak punya hak atas hidup kita lagi, saudara. Dan di sanalah tujuannya Tuhan mau menguasai setiap kehidupan kita agar supaya kita itu menjadi cloning-cloning Tuhan Yesus, kita itu menjadi representasi Tuhan Yesus. Jadi setiap orang melihat saudara semua itu bukan diri kita lagi, tetapi siapa? Kristus yang hidup di dalam diri kita. Sehingga kita semua adalah gereja Tuhan, kita semua adalah eklesia, kita semua adalah dewan perwakilan dari surga di muka bumi ini, saudara. Amin. Nah, gereja, kita bicara gereja bukan bicara tentang satu tempat ibadah seperti itu saja. Setuju ya? Kita harus merombak definisi kita bahwa kamu sudah pergi ke gereja belum? Karena apa? Diartikan gereja itu hanya tempat ibadah. Ya, padahal gereja memiliki satu arti, memiliki satu makna. Dari bahasa aslinya itu eklesia, yang artinya adalah perwakilan pemerintahan di satu daerah, satu kota, satu negara, satu bangsa, seperti itu. Dan dia yang menjadi representasinya. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, makna daripada gereja itu terdegradasi. Ya, sehingga hanya menjadi satu istilah bahwa gereja sebagai tempat ibadah. Tapi hari ini saya mau ajak saudara semuanya memaknai sebagai gereja itu adalah sebagai kita yang membawa dampak. Amin. Oke. Kita mulai dari pertama dulu. Takaran kepenuhan Kristus. Ya, tapi sebelum saya tampilkan materinya, yuk usahakan saudara semuanya jangan sungkan kalau di kelas saya. Saya lebih suka untuk diskusi. Supaya juga saudara semuanya, ibu-ibu di sini memiliki satu pemahaman yang kalau memang salah ya dikoreksi, seperti itu loh. Jadi tidak hanya saudara semuanya, ibu-ibu di sini menjadi pendengar. Ya, menjadi pendengar yang aktif bagus, tapi kalau stop menjadi pendengar ya kurang bagus. Oke ya. Nah, buat saudara semuanya, buat ibu-ibu, apa sih pemaknaan saudara semua tentang kepenuhan Kristus? Apa yang di benak ibu-ibu semuanya? Kalau kita bicara kepenuhan Kristus, apa yang ada di dalam pikiran saudara semuanya? Yuk, yang bisa memulai untuk membuka mic-nya, silakan langsung buka saja. Kalau kita bicara tentang
Kepenuhan Kristus sebetulnya yang di benak Anda itu apa? Yuk. Saya akan tunggu sampai ada yang buka mic. Karakter Kristus. Karakter Kristus, oke. Terus? Itu saja? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Dina. Lagi, lanjut. Yuk. Ibu Santa, lanjut, Bu. Ya, kalau kebenaran Kristus, sifat-sifat Yesus sendiri yang bisa kita hadir dalam diri kita sehingga orang bisa melihat bahwa sifat Yesus itu kita bisa salurkan. Ya, sifat Yesus itu ya seperti lemah lembut, penuh kasih, sabar, tidak marah, seperti itu dong, gitu ya, kepenuhan Kristus dalam diri kita. Itu Mas Agus yang bisa saya ini. Oke, mantap sekali Bu Santa. Terima kasih. Lanjut, yuk. Ya, Pak. Ibu Rahel, ya. Bisa membagi karena kita penuh kepenuhan Kristus itu bisa bersatu, bisa memenangkan jiwa, bisa jadi berkat untuk saudara. Wow, amazing. Terima kasih Bu Rahel. Yuk, lagi. Penuh kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan kita. Oke. Berbelas kasih ya intinya. Terima kasih Bu Pana. Oke, lanjut. Mulai seru. Yuk, satu lagi. Ada? Ya udah, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tadi sudah cukup banyak. Nah, jawaban dari tadi ibu-ibu semua, ada Ibu Dina, Bu Santa, Ibu Rahel, kemudian Ibu Kona, ya, semua betul. Itulah bagian daripada kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus bisa dilihat dari apa? Dari karakter, dari apa yang keluar, dari sifat-sifat Kristus itu sendiri. Dan juga tadi Bu Rahel bilang, bisa membagi. Wow, ini yang luar biasa juga, saudara. Artinya bisa membagi apa? Kalau kita bicara tentang sharing, sebetulnya kita bicara banyak faktor, betul ya Bu Rahel ya? Ada bicara soal masalah waktu yang kita bagi. Ada yang kita bagikan soal masalah makanan, materi, atau apapun intinya yang kita punya, termasuk apa saudara? Kesaksian. Ya, itu kita bisa bagi. Dan rindu akan jiwa-jiwa, betul sekali. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kepenuhan Kristus, hidup yang berlimpah, hidup Yesus yang berlimpah di dalam diri kita, saudara, sebetulnya tidak usah kemana-mana, tidak usah yang terlalu tinggi-tinggi, saudara, tapi kita coba lihat karakter, kita coba lihat kehidupan Yesus itu sendiri, apa yang Tuhan Yesus teladankan selama dia ada di muka bumi ini. Itu saja. Ya. Nah, di dalam kehidupan Yesus itu banyak hal isinya, kontennya, saudara. Nah, hari ini yang kita akan mau bahas dan bagaimana mengisi banyak hidup Yesus itu sendiri. Kita akan segera mulai. Oke, saya mulai dari sini. Sebentar. Oke. Nah, takaran kepenuhan Yesus. Di sini dikatakan, saudara, pekerjaan Tuhan Yesus di bumi adalah memulihkan keadaan manusia kembali kepada level anak Allah. Sampai takarannya sama dengan kepenuhan Dia. Anda adalah kloning sepenuhnya dari Yesus yang dahulu pernah hidup di dunia. Hanya Anda tidak perlu benar-benar digantung secara tubuh di kayu salib. Hanya sifat dan tabiat daging yang harus ditiadakan di dalam Anda. Nah, kita baca mulai dari yang pertama ayatnya di Injil Yohanes pasalnya yang 10. Saya minta dari ibu-ibu semuanya boleh membacakan yang nomor 1, nanti nomor 2 biar saya yang bacakan. Oke? Ada yang mau baca di sini? Biar ku baca ya, Pak. Silakan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Amin. Mari kita tangkap kebenaran firman ini dengan segenap hati.
saudara ya. Dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri. Apa yang dicuri, saudara? Hak kita dicuri. Apa yang dicuri, saudara? Apa yang menjadi bagian kita? Apa yang dicuri, saudara? Kekudusan kita. Apa yang dicuri, saudara? Berkat-berkat kita, saudara. Apa yang dicuri? Bahkan kebenaran itu dicuri, saudara. Dan damai sejahtera. Itu pekerjaan si jahat. Jadi dengan kata lain gini, kita bisa mengecek ya bahwa pekerjaan-pekerjaan si jahat itu pada saat kita sedang down, kita saat lagi turun, saudara, dan kita merasa kayak hopeless, kita nggak ada harapan, kita seperti layangan terbang, layangan putus, ya, nggak tahu kemana arahnya, jatuhnya kemana kita tidak tahu, dan kalau kita tidak punya kehidupan, maka kita akan mudah menyerah dibanding berserah. Beda ya. Kalau kita masih punya iman, kita pasti akan bisa berserah. Tapi kalau kita sudah tidak punya iman, kita sudah tidak punya power, makanya kita akan menyerah. Kalau kita masih punya iman, maka kita bisa berserah. Karena kita punya kepercayaan sama Tuhan. Nah, kemudian dikatakan, aku datang. Nah, ini perbandingannya, saudara perhatikan ya. Pencuri untuk mengambil, tetapi Yesus datang untuk memberi. Supaya mereka mempunyai hidup. Mereka punya pengharapan. Dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Bukan hanya punya. Tapi dikatakan apa saudara? Berlimpah-limpah. Seperti tadi Bu Rahel bilang. Ketika berbicara tentang kepenuhan Kristus, berarti bicara ada sesuatu yang bisa dibagi. Ini luar biasa. Ini artinya apa? Kita dipenuhi oleh Tuhan. Makanya saudara, kalau kita bicara tentang ministry, seperti minggu lalu kita bahas, kita diskusikan apa makna pelayanan buat Anda. Apakah posisi? Atau bicara tentang hati? Kan gitu. Kalau kita bicara tentang pelayanan, kita bicara tentang ministry, kita bicara memberi. Dengan kata lain apa saudara? Kalau hari ini saudara dipercaya pelayanan oleh Tuhan, Anda sedang belajar menuju kepada kepenuhan Kristus. Mungkin Anda merasa bahwa kayak harus kehilangan banyak waktu, bahkan fokus-fokus kehidupan lain saudara semua berbelok. Kok banyak pelayanan ya, gitu. Kok harus extra mile? Kok harus memberi dan segala macam, saudara. Tapi saya mau bilang gini, saudara. Ketika Bapak Ibu, saudara ditaruh oleh Tuhan di dalam pelayanan yang memberi ini, sebetulnya Tuhan sedang menempatkan saudara semua di dalam jalur kepenuhan Kristus. Renungkan ini, saudara. Dan Tuhan mengajari kita bahwa kita tidak hidup untuk diri kita lagi. Amin. Tetapi untuk siapa, saudara? Untuk Yesus yang telah mati buat kita. Ya. Tangkap ini. Supaya apa? Kita betul-betul memahami apa yang menjadi panggilan Bapak Ibu Saudara selama di muka bumi dan tidak protes. Nah, dalam perjalanan pelayanan ini, saudara semua, kalau ditanya gitu ya, apakah Agus pernah ngerasa lelah, capek, segala macam? Sepertinya saya berulang-ulang membahas hal ini dan saya bilang saya pastikan bahwa pernah. Saat saya merasa terpojokkan, pada saat saya merasa tertekan segala macam, saya bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku capek. Tuhan aku mau menjadi manusia yang normal. Normal menurut ukuran manusia. Yang artinya apa saudara? Nggak banyak resiko. Tinggal follower. Tinggal menjadi pengikut. Nggak mau ambil bagian yang berisiko tinggi. Ya kan? Itu standar manusia normal. Tapi kemarin beberapa waktu lalu kan kita sudah bahas. Bahwa Yesus menjadi manusia standar buat kita. Amin. Jadi saya memandangnya hari-hari ini begini saudara. Percaya atau tidak?
Kita sudah bahas ini sebetulnya dari awal tahun. Kalau ibu-ibu dan saudara semua itu ingat yang saya pernah bagikan, bahwa tahun ini adalah musim berbuah. Amin. Apapun, aspek apapun sebetulnya, ya. Kalau mungkin Anda nggak ngerasa, enggak, niatannya keuangan saya masih terus berlutut tuh Pak, gitu. Oke. Terus misalkan di dalam masalah keluarga Anda masih bergumul gitu ya, sama suami, sama anak gitu ya. Oke, enggak masalah. Tapi coba lihat aspek yang lain, saudara. Saya mau bilang, hari-hari ini Tuhan tuh benar-benar ajak saya dan tim itu lari kencang, saudara. Ya, karena apa? Belakangan ketemu jiwa-jiwa anak-anak muda yang tadinya betul-betul antipati, betul-betul banyak luka, banyak kecewa sama gereja, sama hal yang rohani, kecewa sama orang tuanya, kehilangan sosok bapak, atau yang disebut dengan fatherless. Itu satu persatu Tuhan mulai pertemukan, saudara. Maka kemarin yang kalau saudara ikut webinar, Pak Yosi kan menayangkan satu foto ya. Ada satu foto di pojok kanan kalau saudara perhatikan. Itu ada anak-anak muda yang masih nongkrong, yang masih bawa rokok gitu. Itu anak-anak yang memang ya dengan keadaannya sekarang, tapi dia udah mulai terbuka. Dia udah mulai cari Tuhan. Hari Kamis malam lalu, saya meluangkan waktu, saudara, untuk bertemu sama teman-teman ini. Sekitar ada berapa ya? Satu, saya hitung ya, sebelah saya ada satu, sebelahnya 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atau 7 anak. Buat saya, itu satu pengalaman yang bernilai, saudara. Buat saya di usia yang sekarang ini, untuk nongkrong-nongkrong itu udah nggak lagi demen ya, nggak lagi hobi sebetulnya. Karena sudah berumah tangga. Dan itu nongkrong hampir jam 12 malam. Dari jam 6 sore. Hampir 12 jam ya. Seru ya. Di situ ngobrol, ada yang masih ngerokok segala macem gitu. Terus ditanya, kenapa sih kalian itu mau nongkrong ngobrolin keresahan kalian gitu? Dan kenapa sih kalian memutuskan untuk mau kenal Tuhan? Jawabnya apa? Saya persingkat saja ya, Bapak Ibu Saudara semua. Jawabnya itu gini, karena saya butuh ditolong. Wow. Karena saya butuh ditolong. Dan dari pengalaman teman-teman ini, saudara, nggak sedikit loh, atau banyak juga yang punya orang tua aktif dalam dunia kerohanian. Orang tuanya ikut persekutuan segala macam gitu ya. Tapi kenapa mereka enggan untuk ikut orang tuanya? Banyak faktor. Karena satu, luka sama orang tuanya sendiri. Yang kedua, mungkin nggak relevan. Itu harus bisa dipahami. Atau yang ketiga, kita sebagai orang tua mungkin belum mencerminkan Kristus itu sendiri, sehingga bicara tentang kerohanian, bicara tentang kekristenan ada sesuatu hal yang membosankan, kurang lebih seperti itu. Dan setelah kami hadir, saya hadir buat mereka untuk menjadi telinga, untuk menjadi sahabat, untuk menjadi teman. Saya datang bukan untuk menjadi guru, untuk menasehati mereka. Saya datang bukan untuk menjadi penghakim bahwa kamu kok masih begini, begitu, begini. Enggak. Tapi saya coba hadir buat mereka, apa yang menjadi keluhan mereka, keresahan mereka. Sehingga saya boleh share, saya boleh berbagi tentang pengalaman hidup saya berjumpa dengan Tuhan. Yang tadinya mata hatinya menutup tentang iman. Sampai satu anak bilang gini, mereka memanggil saya sebagai om gitu ya. Terserahlah. Sebetulnya enaknya kak gitu ya, tapi karena ikut-ikutan ponakan saya, ya panggilnya om semuanya jadinya. Akhirnya satu anak bilang gini, om, berarti bagi om itu hidupnya nggak ada yang namanya itu kesempatan gitu ya. Saya bilang gini, jujur, buat saya sebagai orang percaya sama Tuhan, saya bukan pencari kesempatan. Karena Tuhan memberikan kasih karunia.
Tuhan memberikan grace kepada kita. Dan gini, bukan berarti juga setiap kesempatan yang datang kepada kita itu adalah jalan Tuhan. Belum tentu, saya bilang. Kenapa belum tentu? Kita bisa lihat Abraham, saudara. Ketika dia diberi janji keturunan oleh Allah, dia berpikir, si Sarah, mungkin melalui hambamu ini si Hagar ya, kita bisa dapat keturunan. Abraham memandang bahwa, iya betul ya mungkin ya, bisa jadi nih. Kan dilihatnya sebagai kesempatan nih. Tetapi apa jadinya saudara? Itu bukan jalan Tuhan. Nah, itu satu contoh kecil saja. Ya. Jadi dari sini saya bersyukur saudara bahwa hari-hari ini Tuhan pertemukan jiwa-jiwa, dan lucunya tadi malam ada satu anak yang masih tindikan gitu. Saja ke satu gereja gitu, beribadah di sana. Ajak teman dekatnya atau pacar lah, bilangnya begitu. Masih agama seberang. Seru ya? Tapi mau. Tadi malam kami sharing-sharing segala macam. Hal yang mengejutkan adalah saat satu teman ini dia dengar, nah ketemunya lucu lagi. Orang yang saya ceritakan ini ketemunya di Cipaku, di rumahnya Pak Andreas. Ya, waktu dia itu udah kehilangan arah sama teman ceweknya ini, dia pergi ke Bandung, akhirnya dipertemukan sama kita. Di situ singkat cerita ngobrol-ngobrol. Cocoklah sama kita, dia tinggal di Jakarta dan tinggalnya deket rumah kami di sini, Jati Bening. Akhirnya ketemulah kita di Jakarta. Ya, terus hari Kamis lalu kita ajak ketemu, kita ajak meet up. Lalu saudara kemarin cerita sama saya, Om, kemarin habis kita ketemu, hati saya mulai tergerak ketemu sama temen yang lagi kehilangan motor di daerah Senen. Itu padahal jam 12 kurang seperempat, saudara. Saya bayangkan ya, dia pulang dari pertemuan ini, dia pergi ke satu tempat, ke daerah Senen, temuin temannya yang dia lagi masalah. Karena hatinya tergerak, dia pengen nemenin. Dan apa yang terjadi? Bahwa teman yang disamperin ini, yang ditemuin ini, saudara, memang lagi butuh teman. Jadi pas banget. Nah, teman yang didekati ini adalah seorang pelayan Tuhan, dia pemain musik di salah satu gereja. Orang tuanya adalah hamba Tuhan. Ngobrol singkat cerita. Jadi mereka ini begadang ceritanya, ibu-ibu. Sampai 5:30 pagi. Nah, akhirnya apa yang diobrolin? Teman yang kehilangan motor yang notabene sudah pelayanan ini, dia mengalami kekosongan dalam kehidupan. Dia pelayanan, ya. Tapi hidupnya merasa kosong. Salah satu kosongnya karena apa? Tidak adanya gambar orang tua, tidak ada gambar seorang ayah dalam kehidupan orang ini. Dia sharing di situ. Nah, kebetulan ini yang datengin ini, kan habis ketemu sama kita, habis sharing sama saya tentang kehadiran sosok Bapak. Pemulihan tentang kasih Bapak, saudara. Jadi itu yang diceritakan. Nah, singkat cerita, hari Sabtu kemudian hari Sabtu ini kita mau ada ibadah anak muda dan katanya sih mau untuk diajak, saudara. Nah, saya sedikit ceritakan seperti ini dengan tujuan apa? Itu tadi, bahwa awal tahun Tuhan sudah bilang ini adalah musim berbuah. Ini adalah waktunya berbuah. Berbuah dalam arti bukan soal masalah kepentingan-kepentingan kita saja yang dipedulikan oleh surga, oleh Tuhan, saudara. Tapi surga mau supaya kita juga berbuah. Amin. Karena Paulus bilang di dalam Korintus, mengingat usia, mengingat waktu, kamu tuh sebetulnya harusnya udah jadi pengajar. Sudah jadi hamba Tuhan. Nah, coba renungkan saudara. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bertahun-tahun ini yang sudah banyak berkecimpung di dalam dunia kerohanian, mungkin masuk ke dalam satu gereja, pindah ke gereja lain, aktif di dalam satu pelayanan, satu dengan pelayanan yang persoalannya adalah ada goalnya enggak dalam kehidupan Anda? Artinya apa? Apakah Anda menghidupi mimpi Tuhan? Apakah Anda menghidupi kehendak Tuhan? Apakah Anda menghidupi amanat agung? Kalau belum, perlu dipertanyakan, saudara. Karena apa? Yesus datang, Yesus mati untuk
Kita semua di atas kayu salib. Supaya apa, saudara? Anda dan saya melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Oke, setiap kita punya masalah, setiap kita punya background. Tapi bukan berarti kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Coba Anda jujur di hati saudara semuanya masing-masing. 1 kali 24 jam. Berapa jam saudara semuanya fokus untuk melakukan kehendak Tuhan? Saya kasih waktu 1 menit untuk Anda merenung. 1 kali 24 jam. Ya, dikurangi 8 jam, 7 jam untuk istirahat. Baik. Tapi kan masih ada sekitar 17 sampai 16 jam waktu produktif Anda. Betul ya? Nah, selama let's say 14 jam lah kita bilang. Selama 14 jam, apa yang Anda lakukan, saudara? Apakah banyak mengisi untuk kehidupan sendiri, untuk masalah sendiri, atau Anda bisa bagi buat orang lain? Anda bagi buat Tuhan, saudara. Ini mungkin hal yang sederhana, tapi layak untuk kita renungkan hari ini, supaya apa? Kita semua melek. Kalau kita mengikut Tuhan bukan untuk egois. Kita mengikut Tuhan bukan untuk Tuhan. Aku punya masalah ini, aku punya masalah itu. Aku mau bergerak kalau Engkau sudah menjawab doaku. Aku mau bergerak, aku mau melayani, aku mau lari kalau Engkau sudah tepati janjimu Tuhan. Yang ada apa, saudara? Anda akan terus menanti. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu demi tahun demi tahun. Mungkin kehidupan Anda akan sama terus. Padahal seperti kita tahu, di dalam Tuhan, pasti kita berubah. Amin, saudara. Halo, mulai renungkan ya. Ya, jangan kira saya nggak punya masalah. Saya punya masalah, saya punya pergumulan. Saat melakukan kehendak Tuhan, saudara, saya mau bilang gini, justru hal-hal yang sederhana, hal yang kecil dalam kehidupan kita, itu akan dikoyak sama Tuhan, saudara. Yang Anda anggap, itu masalah sih gitu ya, padahal halnya kayak biasa gitu. Jangan salah, kenapa? Karena ketika kita makin menghidupi Tuhan, kekudusan Tuhan itu makin besar di dalam diri kita, sehingga kita bisa memandang hal yang sekecil masalah, itu menjadi masalah, bisa menjadi problem buat kita hari ini, saudara. Ya, oke. Jadi saya ulang dengan ayatnya tadi bahwa Yesus datang untuk memberi kehidupan. Ya, dan Dia mau supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan, supaya apa? Kita bisa membagikan. Untuk memulainya, saudara semuanya nggak usah muluk-muluk kok. Mungkin berbagilah. Ya, Anda berdoa, Anda tambah jam doa, jam nyembah, saudara semuanya. Kalau dapat sesuatu, bagikan ke 1 orang, 2 orang, sampaikan. Kalau ada yang nyangkut 1, 2 orang, coba dampingin. Minimal yang Anda bisa lakukan hari-hari ini untuk apa? Jadi telinga dulu. Nggak usah guruin, nggak usah bikinin solusi dulu. Paling tidak dengerin lalu Anda doakan. Dah, itu dulu. Intinya apa, saudara? Anda punya satu kerinduan, tadi Bu Rahel bilang. Punya kerinduan akan jiwa-jiwa. Anda doakan. Kalau Anda nggak punya solusi hari ini, Anda bawa ke Tuhan. Anda berdoa, Anda mendoakan orang itu, saudara. Kalau kita mikirin pekerjaan Tuhan, Tuhan akan mikirin pekerjaan kita. Ya. Gak usah banyak alasan, Tuhan aku sibuk, aku gak punya waktu, aku habis bekerja ini itu, capek Tuhan segala macam. Coba kasih waktu. Waktu itu harus diusahakan. Kalau kita nunggu waktunya ada, nggak akan ada. Betul nggak? Coba. Aduh nggak sempet, saya tuh baca Alkitab, nggak sempet ikut doa pagi, nggak sempet ikut pemuridan, karena banyak ini ina inu. Betul ya? Nggak bakal sempet. Karena apa? Waktu harus kita yang kontrol. Waktu harus kita yang kendalikan. Bukan kita dikendalikan oleh rutinitas, saudara.
Mulai pilah-pilah. Apa yang harus di hold, apa yang harus ditahan, apa yang harus ditunda dulu. Tunda. Memang akhirnya kita nggak bakal sih jadi orang sempurna. Of course. Kenapa? Kesempurnaan itu akan ditumbuhkan, saudara. Bukan diceplok lahir langsung sempurna. Enggak. Bicara kesempurnaan melalui proses. Betul tidak ya? Pemurnian, ulang-ulang, jadi sempurna. Maka seperti yang mungkin gadget yang saudara punya nih. Entah berapa bulan sekali kan ada namanya update operation system. Ya, tujuannya apa? Untuk menyempurnakan. Jadi hari ini yang kita anggap ini sudah canggih, sudah bisa dipakai, belum sempurna. Nanti ada penemuan-penemuan lagi lebih safe, lebih aman, di-upgrade lagi. Sama hidup kita begitu. Kita bicara tentang keserupaan, kita bicara tentang kesempurnaan, saudara. Jangan pernah mengakui sekarang kita sudah sempurna. Untuk pengakuan iman, bahwa Yesus yang ada di dalam diri kita sudah sempurna, yes. Tentu boleh. Tapi prakteknya, saudara, saya mau bilang, yang membuat kita bisa terluka, yang membuat kita juga akhirnya menjadi bumerang, saudara. Karena apa? Salah mandang. Salah ngerti. Ya. Kalau kita mandangnya salah, itu yang ada akan berbalik buat kita menjadi apa? Kita menjadi capek, kita menjadi protes, kita menjadi lelah, kita menjadi marah. Betul? Contoh gampang. Misalkan di dalam rumah tangga, saudara. Anda minta anak Anda untuk cuci piring. Anda punya standar untuk cuci piring. Ya, terserah deh mau tempat sabunnya ada yang kerendam. Ada yang modelnya kalau nggak dipakai ya dikeringin sabunnya. Coba ngacung. Siapa yang tim sabunnya direndam sama busanya? Siapa yang kering kan modelnya beda-beda, betul tidak ya? Dan ketika Anda mencoba untuk minta orang lain untuk membantu Anda, nolong Anda, selalu Anda akan minta supaya apa? Caranya seperti Anda. Ketika caranya beda, itu bisa gesek hati kita, bisa bergeser. Betul ya? Kok kamu begini sih? Kok kamu begitu sih? Padahal belum tentu loh cara kita itu yang paling tersempurna. Ya, baik, works atau bekerja, yes. Tapi sempurna belum tentu, tergantung orangnya, kan gitu. Sama saudara, bicara kehidupan kita memandang keserupaan dan kesempurnaan Kristus. Mulai hari ini, mandang ya, bahwa kesempurnaan itu harus diulang-ulang, kesempurnaan itu harus dicoba, kesempurnaan itu harus ditambah-tambahkan, saudara. Ada trial and errornya, ada proses di mana kita mencoba, akhirnya gagal, kita coba yang baru lagi. Dan itu dinamika yang ada yang gak bisa kita hilangkan. Sebagian dari kita, saudara, kadang kita takut melangkah. Karena apa? Ketika Anda mengerjakan, berhasil. Ya semua orang maunya begitu. Kalau ditanya, saya pun juga maunya sekali coba langsung berhasil. Tapi kan faktanya, saudara, ketika kita mencoba itu nggak selamanya begitu. Betul tidak? Kalau kita punya problem, punya masalah, rasa kebersalahan yang terus menguasai kita, saudara. Kita punya gambar diri yang belum pulih. Itu yang kadang bisa membuat kita jadi takut untuk melangkah. Karena apa? Takut gagal, takut salah, takut nggak diapresiasi. Betul tidak? Padahal mah, orang yang udah jago, dia punya pengalaman yang dia sudah lewati, gagal gitu loh. Dia bisa menjadi bagus, dia bisa menjadi sempurna karena apa? Belajar dari kegagalan. Oke? Jadi jangan takut, ya. Asal Anda punya hati teachable heart,
hati yang mau belajar, saudara semua akan ditolong sama Tuhan, ya. Lanjut, Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Wow, ini sangat luar biasa. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13 juga dikatakan, adapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Dikatakan di dalam NKJV-nya, saudara, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Lebih tegas, saudara. Dan terjemahannya atau koreksinya, terjemahan bahasa Indonesia dalam ayat 14 itu dikatakan gini, agak berlebihan dengan menaruh kata meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Seharusnya cukup dengan berbunyi meminta sesuatu dalam namaku. Perhatikan di sini ya. Meminta sesuatu dalam namaku. Pekerjaan-pekerjaan besar akan Anda lakukan dengan cara meminta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. So pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghidupi firman ini, saudara? Halo? Bagaimana caranya Anda bisa menjadi pelaku firman ini? Bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Mungkin secara teori Anda tahu. Yang lakuin bukan kita, Gus. Yang melakukan adalah Tuhan Yesus sendiri. 100 buat saudara. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita, bagaimana Anda, bagaimana ibu-ibu ini, bagaimana saudara semua ini menghidupinya dalam kehidupan Anda. Renungkan. Kita mustahil bisa mengerjakan hal yang besar kalau kita nggak setia dalam hal yang sederhana. Ini kuncinya. Kayak iklan di Tokopedia. Mulai aja yang penting. Tokopedia. Saya nggak di endorse. Tapi pernah dengar gitu ya. Mulai aja dulu gitu. Nah, slogan itu juga sebenarnya berlaku buat kita. Mulai aja dulu. Pak, nanti kalau salah gimana? Belajar. Tapi gini loh, kadang-kadang kita terjebak dalam ekspektasi kita. Saya selalu diskusi dengan orang-orang yang punya problem di situ. Saya kok susah dengar suara Tuhan ya, kok saya bergumul ya melakukan kehendak Tuhan ya. Kenapa hari ini kok belum saya bisa melayani ya, kok begini ya kehidupan saya sekarang. Saya bilang gini, no, kamu salah ekspektasi. Dan saya selalu tanyakan terlebih dahulu, ekspektasi Anda apa emang? Ya hidup di dalam roh itu bisa ngeliat-ngeliat begini, bisa begini dan begitu, bisa dapat nubuatan. Salah. Bukan berarti salah total, enggak. Yang salah cara mandangnya sih. Betul hidup di dalam roh itu bisa, ngeliat-ngeliat itu bisa. So, itu bisa banget. Tapi hidup di dalam roh itu bicara tentang apa? Kebersatuan antara kita dengan Kristus. Nah masalahnya adalah dalam kehidupan saudara semua, coba Anda dengar-dengaran nggak sama Tuhan? Ya kadang-kadang sih. Nah ya udah, kalau kadang-kadang ya jangan minta untuk bisa hal yang lebih tinggi lagi dong. Ya enggak? Tapi yang sering sekali menjadi masalah di dalam kehidupan kita itu karena satu, ekspektasi kita. Cara kita memandang terlalu tinggi tapi tidak dibarengi dengan apa, saudara? Praktek atau belajar atau membuktikannya. Saya nggak usah ambil contoh saudara semua, tapi saya mau ambil contoh dari pelayanan anak muda. Gini, anak muda itu punya spirit yang menggebu-gebu, ya, dan namanya anak muda ya, dia punya antusiasme yang tinggi. Kalau dikasih satu kesempatan, dikasih satu challenge atau tantangan, siapa yang menjadi bagian ini? Saya mau, saya bisa. Tapi saudara, dengar sudah itu. Tapi apa saudara? Belum tentu semangat yang menggebu-gebu itu sesuai dengan skill yang dia punya.
Betul nggak? Wah, saya maunya begini, saya punya begini, oh saya bisa. Bahkan ada yang pernah nge-push tanda petik ke saya, tapi saya sudah berdamai dengan orangnya, saudara. Kami sudah buka-bukaan gitu ya. Dia merasa terluka dengan saya, karena apa? Dia merasa dia bisa melakukan tapi nggak dikasih kesempatan. Sampai bilang, oke, kalau kamu mau kecewa sama saya sok. Tapi ingat ya, saya di sini bukan soal masalah nggak mau melibatkan kamu. Hatimu dulu. Kita ada tuh berantem, tanda petik berantem ya. Oh, kayak luka, mengalami luka itu adalah 2 tahun, 3 tahun tuh ada, sudah. Sampai akhirnya Tuhan banyak bicara dan akhirnya dirubah hatinya. Dan barulah, oke, saya tes. Bukan saya menguji, enggak. Tapi melalui ujian-ujian atau tes yang Tuhan percayakan kepada kita yang sederhana itu kan bisa menguji hati kita kan. Nah akhirnya saudara, coba kamu di bidang ini, lakukan. Ekspektasinya tinggi. Mungkin caranya dia memandang tuh 10. Setelah dia lakukan, hasilnya berapa? Nggak ada mungkin separuh. Bisa 4, bisa 5. Nah, bisa nangkap saudara? Karena apa? Dia nggak ngelatih dari hal-hal yang sederhana. Dia tidak memupuk proses itu, kesetiaan dalam hal-hal yang kecil itu di dalam dirinya, sehingga apa saudara, ekspektasinya yang tinggi, ekspektasinya yang gede, tapi hasilnya 0, bukan 0, kecil, nggak balance. Bisa nangkap saudara? Ya. Misal gini, kita bicara tentang main musik deh, misalkan gitu ya. Saya pengen banget, saya rindu melayani. Oke, kamu pengen melayani apa? Main musik yang drum, wah enak gitu kayak dilihat. Nggak tahu, saya terdorong ke sana. Oke, tapi kamu bisa? Belum sih, belum coba. Oke. Tapi kamu punya kerinduan tinggi? Punya. Oh ya udah, coba aja. Setelah dicoba apa? Jedar-jedar nggak jelas. Kenapa? Setelah ditelusuri saudara, kemauannya dia untuk main drum karena apa? Butuh afirmasi. Butuh validasi. Wow, jago. Wow, keren. Dia lihat banyak YouTube segala macam. Wah, jago-jago ya kayaknya keren gitu ya. Tapi giliran dipraktekin, jebol. Karena apa saudara? Itu tadi, nggak sinkron. Anggap ya. Sama ketika kita bicara tentang keserupaan Kristus, kita semua mengarah kepada Kristus, saudara. Kita rindu supaya firman itu kita bisa hidupi dalam kehidupan kita bisa melakukan segala apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dan bahkan lebih besar. Tapi kalau kita tidak memulainya dari sekarang, memulainya dari hal yang sederhana dan kecil, saudara, nothing juga nantinya. Pengen di atas mimbar untuk apa? Entah mungkin bersaksi, entah mungkin menyampaikan firman, tapi enggak pernah di kelompok-kelompok kecil seperti ini untuk memulai, untuk apa? Coba Anda bersaksi, coba Anda menyampaikan pandangan Anda segala macam, enggak berani. Lucu ya? Maunya gede, tapi mulainya enggak mau. Ini yang menjadi masalah, sama seperti kita, saudara. Enggak usah kita, sama seperti saya. Punya pengharapannya besar, tapi tidak mulai start. Renungkan ini saudara. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan. Kita bahkan bisa melakukan kehendak Tuhan. Tadi dikatakan nih, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan apa? Juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau ini ditanya kepada saya, gimana cara menghidupi firman ini, Gus? Saya akan mulai dari apa yang saya mau, dan bukan saya mau, dari apa yang saya bisa. Dan apa yang di dekat saya. Minggu lalu saya ceritakan, saudara, saya mulai pelayanan dari Asher udah, tim doa juga pernah, tim transportasi juga pernah, tim gulung kabel juga pernah. Apa lagi? Bawa sampah buat orang-orang yang sudah pelayanan. Iya. Karena buat saya gini, saudara, untuk menghasilkan sesuatu yang besar, saya harus selesai dengan hal yang kecil-kecil dulu. Amin.
Orang yang hari ini sukses, hari ini baik sukses dalam hal sekuler ataupun dalam hal rohani, dia pasti memulai dari hal yang kecil dan sederhana dulu, betul tidak? Coba lihat hamba-hamba Tuhan yang sekarang sudah terkenal segala macam. Anda kan bisa bilang, misal hamba Tuhan A, B, oh dulu saya pernah ikut persekutuannya dia tuh masih kecil banget, dia tuh dulu ya di gereja yang kecil gitu. Sekarang jadi terkenal. Karena apa? Dia memulai dari hal yang sederhana, dia mulai setia dengan hal yang sederhana itu, saudara. Amin. Sehingga apa? Kita dipercayakan pekerjaan yang besar. Nah, lanjut. Hidup yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah titik mula segala pekerjaannya. Memberi hidupnya atau memberi terangnya adalah pekerjaan utamanya. Yohanes Pembaptis dikatakan bahwa dia bukan terang itu sendiri. Dari semula, nabi dan hamba Tuhan dia adalah yang terbesar. Namun yang terkecil sekalipun dari kerajaan surga, ia sudah lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Anda sudah lebih besar dari Yohanes secara kelahiran karena Anda telah dilahirkan 2 kali. Dilahirkan baru menjadi anak Allah. Anda adalah terang dunia. Sama seperti Tuhan Yesus, Anda menerima hidup berkelimpahan bahwa ia menjadi terang dunia. Saudara, mungkin banyak pertanyaan begini. Kenapa dikatakan kita jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Padahal dikatakan Yohanes Pembaptis ini adalah satu nabi yang lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Yesus sendiri bilang, kamu bisa jadi lebih besar daripada dia. Loh kenapa? Tadi, karena kita sudah dilahirkan baru. Di dalam roh kita mengandung rohnya Yesus. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita. Zamannya Yohanes Pembaptis, Yesus ada di mana? Yesus masih berkeliaran. Yesus masih di luar, ngerti ya maksudnya? Tapi kita adalah kaum bilangan orang-orang yang sudah mengalami kematian Yesus. Waktu Yohanes Pembaptis, belum. Dengan kata lain apa saudara? Kita yang terkecil sekalipun bisa menjadi besar di kerajaan Allah. Karena apa? Benih Yesus itu sendiri, saudara. Nah, sekarang kalau kita memahami dengan betul bahwa benih Yesus itu bernilai tinggi, ayo praktekin. Dengan cara apa? Anggap diri saudara semua itu layak dan berharga dan bernilai. Amin. Mungkin di tengah pertobatan Anda bisa bilang, Tuhan siapakah aku ini? Tuhan aku cuma biji matamu, aku tuh sebenarnya gak layak Tuhan. Tapi Engkau, itu doa bisa dipakai dalam saat apa? Kita datang dalam pertobatan. Kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang memuji keagungannya. Tapi kalau hal itu, pernyataan itu untuk mendefinisikan kita, itu yang kurang tepat. Nangkep, saudara? Kita kan di RM sudah diajari, itu doa yang salah segala macam. Tapi kalau ada yang masih seperti itu buat pertobat Anda, sok aja sebetulnya. Karena apa? Anda sedang memuji keagungan Tuhan. Tapi bukan berarti identitas Anda itu gak layak. Identitas Anda itu bernilai tinggi. Tapi kalau hati Anda mau bertobat di hadapan Tuhan ngomong seperti itu, sok. Saya juga pernah ngalamin itu di hati. Saya bilang, Tuhan, aku ini siapa? Aku ini gak layak loh, Tuhan. Tapi saya katakan saat itu untuk apa? Bertobat. Dan pertobatan itu kan bukan hanya sekali, saudara. Pertobatan itu setiap hari, progresif. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita baca ayatnya ya. Yuk, bagi saudara yang bisa baca silahkan. Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 9. Ya, bisa tolong buka mic-nya dan dibacakan. Aku baca ya. Yohanes 1 ayat 4 sampai 9. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, thank you Mbak Fe. Saudara, saya mau ajak Anda renungkan di kalimat awal ini. Coba cerna dulu ya 1 menit. Apa maknanya? Apa artinya? Yuk. Ya mau sharing silakan. Apa artinya ini? Ayo. Saya akan tunggu. Nggak apa-apa mau nunggu 10 menit saya tunggu. Saya Pak, Yuk silakan Bu Meta Vera. di dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah Yesus itu sendiri. Ya. Oke. Lanjut, ada lagi? Thank you Bu Meta. Yuk, satu lagi. Baik, shalom. Ya, silakan. Bu Cecil. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya, ketika kita ada di dalam Yesus, maka ketika kita hidup di dalam dia, maka kita juga adalah terang itu. Karena Yesus bilang dia adalah terang. Maka ketika kita juga ada di dalam Yesus, maka kita juga menjadi terang bagi manusia yang dalam kegelapan. Mungkin itu sedikit dari saya. Makasih. Oke, wow. Luar biasa. Satu lagi deh. Yuk. Sudah, enggak ada. Oke. Saya tambahkan ya jawaban dari Bu Meta Vera sama Bu Cecil ini. Benar sekali. Tapi saya izinkan tambah gini, di dalam dia ada hidup, yaitu di dalam Yesus itu ada hidup. Oke ya, pertanyaannya hidup itu kan ya. Hidup itu adalah terang manusia. Artinya apa, saudara? Kita ini sebenarnya orang yang berdosa, orang yang tidak layak, lalu dapat hidupnya Yesus. Tadinya saya ini pakai baju, ya baju gelap. Terus saya ganti, pakai baju putih. Sehingga kita kelihatan. Dan ketika kita mengenakan terang itu sendiri, saudara, kita sedang membawa Yesus. Amin. Dengan kata lain tuh gini, Yesus bisa dikenal oleh siapa? Oleh Anda dan saya. Amin. Ya, seperti tadi Bu Cecil jelaskan komplit. Yang tadi saya cerita, saudara, ada orang yang masih agama seberang. Orang Padang atau Palembang, saya itu lupa. Dia masih seberang agamanya. Pertanyaannya itu lucu. Pertanyaannya gini. Gimana sih merasakan Tuhan itu? Pertanyaan itu gitu. Coba buat Anda ngejawabnya gimana? Ini pertanyaan orang yang benar-benar penasaran loh. Orang yang butuh Tuhan loh. Kalau kita sebagai orang Kristen nggak bisa ngasih jawaban, dia nggak akan tobat, betul nggak? Terus waktu kami makan, saudara, saya bilang gini, momen itu ya, itu kejadian waktu kira-kira 3 minggu lalu, ya, kami pergi ke Bandung setelah ada acara sore di Kelapa Gading. Jadi kami nyampe Bandung itu agak malam, sekitar jam 9 malam, 9:30 malam. Terus orang ini datang ke Cipaku. Saya ajak satu temen ya, namanya Keisha. Nah, singkat cerita pelayanannya kami itu hari Minggu. Tapi saya
hari Sabtu itu lagi kehabisan tim untuk ajak yang cewek, yang perempuan. Yang bisa cuma laki-laki, cowok-cowoknya aja. Terus akhirnya ketika ada acara kami di Kelapa Gading, saya tanya Keisha, temen ini, Kes, kamu nggak bisa ke Bandung minggu ini kenapa? Ada pelayanan di gereja? Enggak kok, aku bisa. Lah, kok katanya nggak bisa? Bisa. Yaudah, kamu fix. Sekarang kamu ikut ke Bandung. Dia nggak bawa tas, nggak bawa apa-apa. Oke, Kak, aku mau ikut tapi pulang dulu. Nggak usah, kebutuhanmu apa? Kita beli di jalan. Berangkat tuh. Cuman bawa tas kecil, handphone, sama dompet. Saya sama istri beliin kebutuhan-kebutuhannya dia yang diperluin gitu ya. Lalu kita berangkat sampai Bandung. Ketemulah pasangan ini, saudara, cewek cowok ini. Dan si Keisha ini nggak tahu kalau si ceweknya ini masih seberang. Dia cerita kesaksian tentang sakitnya segala macam, mengalami Tuhan, bla 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 bla. Dia akhirnya jadi di situ kejawab. Pertanyaannya dia sama teman-teman yang Kristen ini, gimana sih cara ngalamin Tuhan? Nggak kejawab. Tapi dengan kesaksiannya Keisha, akhirnya orang yang belum percaya ini kejawab. Baru tadi malam saya dengar sendiri. Dengan telinga saya sendiri, mata kepala saya sendiri, saya berhadapan-hadapan dengan orangnya. Terus kita ceritain, tahu nggak? Kalian kan ke Bandung, itu istilah anak mudanya gabut gitu ya. Gabut itu lagi nganggur, nggak jelas mau ngapain gitu. Ya udah diajak temannya untuk ke Bandung. Oke, Bandung naik motor nih. Bayangin naik motor lewat Purwakarta yang gelap segala macam gitu. Dia ke Bandung. Lalu tiba-tiba Tuhan pertemukan dengan pertemuan ilahi yang tadinya Keisha ini nggak ada di dalam schedule dia harus join, dia harus ikut. Karena saya sama istri lagi ngelayanin satu orang juga di Cipaku juga. Akhirnya kita bagi tugas, karena ini yang masih muda, ya udah yang masih muda-muda layani deh gitu. Nah akhirnya apa saudara? Terjadilah satu pertemuan ilahi. Saya ceritakan. Saya nggak boleh sebut nama ya, karena orangnya belum lahir baru. Tahu nggak nih? Kalian kan ke Bandung nggak jelas. Si Keisha ini kan juga dia ikut ke Bandung on the spot. Mendadak gitu aja. Bisa nggak kalian ngelihat itu pekerjaan Tuhan? Iya ya. Sih, saudara. Kadang kita lupa bahwa hidup kita itu juga bawa terang loh. Bener nggak? Coba di sini siapa yang kalau ada temen kenalan butuh Tuhan, terus dikenalinnya sama hamba Tuhan? Ada di sini. Mulai sekarang nggak usah dikenalin hamba Tuhan karena Anda sendiri hamba Tuhan. Amin. Bangun kebiasaan yang tadinya, yuk ikut yuk pemberian yuk, diberkati loh gitu. Yuk ajak yuk persekutuan nih, hamba Tuhannya mana? Rubah konsepnya. Dengan cara apa? Boleh nggak saya coba doa buat kamu ya? Buat Anda ya? Buat Ibu ya? Amin. Ya. Jangan jadi distributornya siapa? Hamba Tuhan. Tapi jadilah distributor Tuhan langsung. Tahu distributor ya? Distributor kan menjadi apa ya, penyalur barang ke satu tempat, ke konsumen kan gitu. Ya kan? Kita ini semua kan distributornya kerajaan surga. Amin. Kita itu messengernya Tuhan. Kita itu kurirnya Tuhan, saudara. Jangan jadi kurirnya hamba Tuhan. Dua hal yang berbeda. Betul nggak? Pak, tapi kan dengan hamba Tuhan bisa ketemu. Bener. Saya nggak nyalain, enggak. Sama sekali enggak. Tapi kalau gitu-gitu terus, Anda jadi kurirnya hamba Tuhan, Anda nggak akan jadi terang itu sendiri. Amin. Coba lihat, kalau di persekutuan, di pemuridan, di komsel, di fellowship, apapun itu saudara, Anda kan pasti akan melihat orang-orang yang kayaknya ngajak temannya banyak gitu. Orang ini selalu ngajak, yuk ikut gitu. Satu step lebih bagus sih daripada diem aja. Tapi bukan berarti apa saudara? Terus-terusan ngajak-ngajakin. Ajaklah ikut doa sendiri, bangun tim doa sendiri. Itu yang sedang kami bangun juga ya, saudara ya. Jadi buat saudara di sini yang punya kegerakan seperti itu, hati seperti itu, please
Silahkan info ke kita. Ya, di sini ada Mbak Ilda. Mbak Ilda ini kan bagian dari tim pusat. Silahkan kontak beliau, bisa juga. Ya, atau ke saya atau ke Pak Anton. Pak, saya mulai pelayanan ini. Gimana cara memulai segala mensok? Kita membuka diri. Tim pusat pasti akan mensupport, mendukung saudara semuanya. Atau bahkan di tempat-tempat Anda ada, ya. Jadi tolong, sama pengajarnya siapa. Anda kan ikut pemuridan bukan satu kelas toh. Betul nggak? Ada yang 3, ada yang 4. Bagus gitu. Tinggal ngontak salah satunya gitu kan. Pak, saya tuh lagi ketemu nih sama teman yang membutuhkan. Dukungannya ya gitu. Gimana caranya? Tanyain. Supaya apa? Itu tadi. Anda tidak menjadi kurirnya hamba Tuhan, tapi Anda menjadi kurir langsung dari kerajaan surga. Ini waktunya, saudara. Kalau Anda mau ikut dalam pergerakan movement di akhir zaman ini, Anda menuai banyak jiwa. Mulailah. Karena apa? Anda sendiri terang. Jangan takut gagal. Jangan takut salah. Asal satu aja saya mau pesan di sini. Miliki kerendahan hati. Mau dikoreksi kalau memang salah. Mau belajar kalau memang kurang. Itu loh. Ya. Supaya apa? Hidup Anda dipakai Tuhan. Ya. Oke, lanjut. Matius 11 ayat 11. Yuk, ada lagi yang mau baca? Ya, Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Amin. Terima kasih Bu Santa. Lagi, lanjut. Ada yang mau baca lagi ayat 5, Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Terima kasih Bu Rahel. Saya lanjut jelaskan nanti ya. Ini dibaca dulu 2 ayat ini. Lanjut, yang bisa baca silakan baca. Yohanes 5 ayat 24. Saya ya Pak, Yohanes 5 ayat 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah dipindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat 25, sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Amin. Oh, amin. Terima kasih Bu Iren. Satu lagi, Efesus 4 ayat 11. Yuk, salah satu. Saya Pak. Ya. Efesus 4 ayat 11. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Terima kasih Elva. Nah, ini ayat luar biasa semuanya. Ya, tadi dikatakan gini, dari Matius sudah jelas, saya fokus ke 6 sampai 7 ya. Dikatakan Yohanes 5 ayat 24, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal.
Kalau ditanya saudara, siapa yang pengen dapat hidup yang kekal di sini? Pasti semua. Betul nggak? Caranya bagaimana? Mendengar perkataan dan percaya. Amin. Amin. Nah, sebetulnya apa yang membuat saudara tidak kunjung menghasilkan buah? Kenapa? Sorry. Mungkin nggak dengar. Mungkin kurang percaya. Buktinya apa? Mungkin pergumulannya masih aja sama dari tahun ke tahun. Tapi saya mau bilang gini, kadang bukan berarti iman kita yang kurang kalau masalah kita masih sama. At least, paling tidak saudara, hati kita dalam merespon itu beda. Itu loh. Terus ditanya, gimana kabar keluarga kamu? Iya Pak, saya masih begini, tapi saya percaya. Tuhan yang bicara, Tuhan yang pegang kendali atas keluarga saya. Saya mau bergerak bersama dengan Tuhan. Wow. Bukan sebaliknya. Gimana masalah keluarga Anda? Ya begini-gini aja Pak, gitu. Terus apa yang Anda lakukan? Ya masih gini-gini aja. Saudara, kalau kita punya Tuhan, kita percaya, kita dengar dia. Dengar, lakukan. Mungkin yang kita dengar tidak akan spesifik untuk masalah kita, betul tidak? Tapi paling tidak saya mau bilang sama saudara di sini, jangan nunggu masalah kita selesai dulu. Dan saya juga mau katakan saudara, tidak akan pernah siap ketika kita dipanggil Tuhan hari ini untuk jadi pelayannya. Ada sini yang udah siap? Kalau detik ini Tuhan ngomong sama saudara, hambaku, layani aku sekarang. Coba renungkan saudara, kalau hari ini, detik ini Tuhan ngomong di hati Anda, layani aku sekarang. Aduh Tuhan, aku aja masih malu doa di forum Tuhan. Aduh Tuhan, aku aja masih punya pergumulan, aku masih punya hutang. Tuhan, aku aja masih punya pergumulan ini, anakku, suamiku, istriku, apapun. Bener gak? Ini akan pernah siap. Sama aku, saya waktu dipanggil Tuhan untuk full timer juga. Tuhan nanti dulu. Saya urusin masalah saya dulu. Biar gak jadi batu sandungan. Tapi kalau Tuhan udah mau, saudara. Ya, kayak Tuhan mempertobatkan Paulus. Tuhan memakai Musa. Itu dalam keadaan mereka gak siap semuanya. Betul gak? Kenapa? Kesiapan dari hati kita itu pasti banyak salahnya. Ya, intinya gini, pertanyaannya gini saudara. Makanya Petrus ditanyain sama Tuhan Yesus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali loh. Bukan soal masalah Tuhan aku siap, aku ready, enggak, hatinya. Mengasihi enggak? Percaya enggak? Itu saudara. Makanya seperti tadi saya bilang, jangan jadi kurirnya hamba Tuhan lagi. Tapi jadilah kurirnya langsung gitu loh. Cuannya lebih gede, percaya deh. Karena apa saudara? Anda langsung. Mulai dari hal sederhana. Kalau Anda nggak usah terlalu berekspektasi yang tadi saya bilang saudara. Bah, doa saya masih minim Pak, gini. Nggak seperti pengajar, nggak seperti hamba Tuhan ini, jago banget ngomong kayak ini. Saya bilang gini, nah. Tahu nggak saudara? Saya jauh lebih rindu mendengar doa yang orang-orang polos. Kalau saya mau jujur. Beneran. Walaupun doanya itu masih, ya Tuhan kiranya Engkau memberkati orang ini, Tuhan tolong orang ini. Buat saya kata-katanya nggak terlalu peduli dulu. Karena apa? Saya lebih peduli sama hati orang ini. Wow, ini hatinya keren banget nih. Ya bukan berarti saya membenarkan terus-terusan dengan doanya gitu-gitu terus. Enggak. Tapi saya percaya lebihnya gini saudara. Ketika Anda terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pengertian Anda akan naik. Betul enggak?
Makanya saya nggak pernah menghakimi orang yang masih doanya masih gini Pak, tolong doanya masih gini, masih banyak kiranya semoga apapun. Kalau Anda lagi belajar, saya akan terima gitu. Ya. Jadi mulai ya kalau saudara, entah itu saudara, kenalan Anda lagi membutuhkan. Please, jangan dibawa ke hamba Tuhan karena Anda hamba Tuhan. Di dalam diri Anda ada terang. Karena apa? Seperti dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 yang tadi saudari Elva bacakan, dialah yang memberi baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus. Artinya apa saudara? Kita semua pelayan-pelayan untuk saling ngisi. Saya semalam lagi sharing sama anak mentor, bilang gini, kita lagi membahas satu tim ya yang kita punya corak yang kayaknya beda gitu. Tapi saya mau ajak orang ini untuk memandang gini, kamu lihat, di dalam satu tim, coraknya nggak akan pernah sama. Walaupun hari ini kita ngerasa kadang-kadang kita nggak nyaman sama si A, sama si B, kok dia cara kerjanya begitu, kok dia cara kerjanya begitu. Tapi saya mau bilang, di dalam satu tim kita tuh butuh loh orang-orang model kayak gitu. Mungkin kita akan ngerasa kok kayaknya begitu ya, caranya beda. Saya bilang, buat saya memandangnya, hidup sama kalian, di tengah-tengah kalian tuh ngelihatnya kayak gitu. Kalian tuh aset. Si ini jago itu, si B jago ini, jago itu, jago ini. Saya nggak bisa compare A sama B harus sama. Nggak. Pasti akan beda. Dan ketika ada perbedaan, saudara, saya memandangi bukan sebagai satu konflik yang harus diperdebatkan. Kenapa? Karena itu akan sangat melelahkan buat tim pelayanan. Coba. Kalau Anda di dalam persekutuan, dalam tim pelayanan, ngerecokinya hal-hal yang simple, yang hal-hal yang remeh-remeh gitu loh, hal-hal yang ini belum di sini, ini belum di sini segala macam. Come on. Ada hal yang jauh lebih besar. Ada hal yang jauh mulia, saudara, yang harus kita pikirkan. Kenapa kita harus konflik? Betul tidak? Kita masih konflik itu karena apa? Kita masih memandang bahwa diri kita paling benar, paling bagus. Kita belum bisa memandang Yesus yang adalah kepala. Awalnya juga sama, saudara. Saya dapat komplain. Oh ini ngegeng sana kemari ini segala macam. Sampai saya berkali-kali saya tuh ingatkan gini, saudara. Tahu nggak sih? Coba kalian tuh rubah mindsetnya. Kedekatan satu dengan yang lain itu nggak bisa ditipu. Semua natural. Kalau si A dekat sama si B, si C dekat sama si D, nggak bisa dipaksain. Coba aja kalau misal keadaannya dibalik. Anda punya tim 50 orang, 20 orang deh, nggak usah banyak-banyak, atau 10 orang. Anda harus dekat satu orang dengan 9 orang yang lain. Mampu nggak? Pertanyaannya. Pada prakteknya apa? Anda akan dekat dengan 2 orang, 3 orang. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi di sini, saudara, gini, ketika Anda dekat dengan satu tim kecil gitu ya, jangan eksklusif. Maksudnya jangan eksklusif. Kalau nanti saya nggak sama si A, sama si B, saya nggak mau. Nah ini yang salah. Tapi kedekatan itu sendiri untuk bergerak maju, tidak masalah. Selama apa? Mau diacak-acak, Anda bisa bergerak lagi. Itu tidak masalah. Ya. Dan sering sekali kita itu komen, kita itu melihat kayak misalkan gini. Kenapa sih harga BBM nggak turun, Pak Presiden? Coba. Emang jadi presiden enak? Kita rakyat kecil hanya memandang dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, betul enggak? Tapi kalau presiden, dia memandang semua aspek. 180 derajat, bahkan 360 derajat. Dilihat keliling semuanya. Ini kalau nggak dinaikin, nanti bisa begini. Tapi kalau nggak dinaikin, nanti begitu.
Kalau dinaikin berapa ya? Semua ada kalkulasinya, semua dipertimbangkan segala sesuatunya, saudara. Sehingga apa? Keputusan yang di atas itu sudah melalui proses terbaik. Meskipun tidak yang paling baik buat semua orang. Ya. Belakangan juga ngurusin tentang relationship, ada pasangan lah yang konseling. Yang perempuan nuntut begini, yang lakinya maunya begitu. Dia bilang, yang namanya hubungan suami istri nggak bisa saling nuntut, tapi harus saling memberi. Adanya perbedaan bukan untuk paksain. Si A harus di titik 80, si B harus di titik 90. Yang kelebihan mundur, yang kurang maju sedikit, ketemu di tengah-tengah. Itu kunci menyelesaikan konflik. Nah saudara, balik lagi. Kalau kita bicara tentang pelayanan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Anda fokusnya nggak kepada kepala, yaitu Kristus yang adalah kepala dari semua anggota tubuh. Maka yang terjadi apa? Sikut-sikutan. Ini berarti gimana? Ini gimana? Itu gimana? Ya. Tapi bagaimana kita caranya hadir buat pekerjaan Tuhan? Saya punya satu konsep berpikir belakangan ini. Iya, kita itu sebagai pelayanan palu gada ya, semuanya disikat gitu. Kayaknya harus jalan ini, nggak bisa nih, harus jalan ini segala macam gitu. Tapi setelah belakangan ngerenungin lagi tuh gini, saudara. Yang namanya pelayanan tuh ya begitu. Kenapa? Ketika kita sadar satu titik itu kosong, Tuhan sebenarnya sedang memperlihatkan kepada kita, Gus, maju ke sana, itu tempat kosong. Kamu ambil, kerjain. Bukan sebaliknya, nuntut. Kamu tuh gimana? Kamu tuh seksi ini, kamu tuh harusnya begini, begitu. Ini gimana sih pemimpinnya, segala macam. Saya mau bilang sama saudara semua, kalau Anda mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mulailah mengisi bagian-bagian yang kosong, bagian-bagian yang kurang di lingkungan Anda yang terkecil sekalipun. Yang bisa Anda lakukan, yang Anda bisa kerjain coba. Ya, seperti tadi kita bahas di awal, saudara. Bagaimana kita bisa mencapai kebenaran Kristus kalau kita nggak mulai dari yang sederhana, yang terdekat dengan kita. Seperti tadi saya kasih gambaran supaya saudara semua ingat. Kita kadang punya ekspektasi tinggi, kita punya target yang tinggi, tapi tidak dibarengi dengan apa, saudara? Skill, komitmen, kemampuan, kemauan dari kita untuk melangkah. Mimpinya sih tinggi, mimpinya sih gede, tapi kalau nggak ada effort, nggak ada usaha, maksudnya bukan usaha manusia, bukan. Tapi kalau nggak ada melangkah dari kita, cannot, saudara. Siapa yang bermimpi bisa jadi hamba Tuhan yang terkenal? Tapi kalau Anda cuma nunggu aja, Anda nggak pernah diam di tempat yang terlihat, Anda berlutut, Anda berdoa di sana, Anda mendoakan buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya nggak akan terjadi hamba Tuhan yang terkenal. Betul nggak? Nangkep ya? Yang saya maksudkan, saudara semuanya. Kita kadang punya mimpinya gede, targetnya gede, tapi kapasitasnya nggak mumpunin untuk ke sana. Aku mau jadi kayak gini, tapi nggak pernah menempatkan dirinya di dalam jalur tangga untuk mencapai titik itu. Nah, come on, saya mau ajak saudara semuanya, ya, hari-hari ini Tuhan benar-benar mau bergerak cepat. Saya sudah melihat, saudara, bahwa gereja-gereja di luar sana itu sudah mulai dibangkitkan untuk apa? Bersatu. Karena nggak memandang apa lagi? Jago-jagoan doktrin, jago-jagoan tim worship segala macam, enggak. Ya, tapi
Tuhannya sama. Mari kita gerak buat kerajaan surga. Berdampak enggak? Ya, mungkin teologi yang Anda punya atau pengetahuan kebenaran firman yang Anda punya setinggi apapun. Pertanyaan gini, sudah berdampak belum? Jangan mengaku bahwa yang Anda makan hanya makanan keras, tapi nggak pernah berdampak buat orang lain. Buat apa? Itu mimpi, bukan action. Ya, jangan sia-siakan, saudara. Benih Yesus yang ada di dalam diri kita, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, firman serta kebenaran yang kita sudah terima, jangan pernah stop, berhenti di kita. Karena apa? Dengan jalan begitu, kita sebenarnya sedang mengecilkan kuasa Tuhan. Ya, PR buat saudara semua hari ini. Coba renungin, jadilah kurirnya Tuhan langsung. Jadi kalau ada masalah, orang-orang sekeliling Anda, jangan buru-buru. Cari hamba Tuhan. Selesaiin di tangan Anda. Amin. Mulai doakan. Pak, tapi saya belum lolos di bagian ini. Nggak masalah. Coba doain. Siapa tahu ketika Anda mendoakan, kuasa Tuhan turun buat orang yang Anda doa, dan include Anda yang mendoakan, turun kuasa Tuhan buat menyembuhkan Anda juga. Amin, saudara. Oke. Nah, kita akan closing dulu ya. Tapi saya akan bacakan keterangannya terlebih dahulu. Seharusnya semua bentuk pelayanan Kristen, gereja, tim pelayanan, yayasan, dan paguyuban mencapai sasaran yang sama, yakni membina tubuh Kristus mencapai pertumbuhan setingkat dengan kepenuhan Kristus. Yang tidak ke arah sana itu namanya meleset dari target. Ya, yang kita kemarin bahas. Jadi betapa tinggi posisi Anda dan betapa indah status Anda untuk menjadi terang dunia. Sesudah Anda berpindah daerah dari mati menjadi hidup, hidup Anda segera dibuatnya berkelimpahan agar menjadi terang dunia yang semakin lama semakin besar ukurannya. Tidak kurang dari seperti Yesus. Panggilannya untuk Anda menjadi hamba Tuhan adalah panggilan untuk bersama menerangi dunia ini dengan memberikan hidup Yesus yang mengalir dalam diri Anda kepada dunia sekeliling Anda. Saudara, Tuhan gambarkan di Injil tadi bahwa terang itu ditaruh di tempat yang tinggi, bukan di dalam kantang. Sama seperti kebenaran firman yang memerdekakan saudara semua, bukan untuk di keep sendiri. Ya, Anda itu terang, jangan berlama-lama di terang juga. Karena apa, saudara? Terang itu dibutuhkan di tempat kegelapan. Yang artinya apa? Kesaksian hidup Anda jangan disimpan sendiri. Bagikan itu. Amin. Saya berdoa hari ini, saudara. Waktu dekat, Tuhan kirimkan jiwa buat Anda. Tapi tolong, jangan dikirim ke hamba Tuhan. Mau ya? Minggu depan kita bersaksi. Ya. Yang belum siap gak masalah, saya gak maksa. Tapi kalau Anda siap hari ini, tolong buka hati. Yuk kita berdoa. Saya berdoa buat saudara semuanya. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami buka mata hati kami Tuhan untuk memandang kebenaran-Mu dengan jelas, dengan clear, dengan utuh, dengan lengkap. Biarlah terang-Mu semakin hari semakin memancar lebih kuat. Tuhan, hari ini, jadikanlah setiap anak-anak Allah ini menjadi pelayan-pelayan-Mu. Menjadi gereja-Mu yang memiliki satu pergerakan yang indah karena Roh Kudus yang mendorong mereka, Roh Kudus yang memimpin mereka mulai hari ini. Dan Tuhan, please, beri kami praktek. Di dalam waktu dekat, ada jiwa-jiwa yang menghubungi mereka ini, Tuhan. Dan saya minta buat ibu-ibu di sini, buat saudara-saudara di sini yang rindu buka hati untuk menjadi terang, silakan bilang sama Tuhan, aku rindu menjadi alat-Mu. Aku mau belajar kepenuhan Kristus melalui pelayanan yang terdekat dengan kami. Katakan seperti itu, saudara. Dan saya mau berdoa, Tuhan, hamba-Mu meteraikan setiap hati yang sudah terbuka ini. Silakan Engkau ambil alih hidup mereka. Engkau yang utus jiwa-jiwa datang kepada mereka, Tuhan. Dan jadikanlah
mereka ini sebagai kurir-kurir, sebagai messenger, sebagai tempat kehadiran-Mu di muka bumi ini, dan buat orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, letih, lesu, jumpakan dengan mereka Tuhan, temukan dengan mereka Tuhan, supaya hidup-Mu mengalir, mereka boleh menjadi bejana yang kosong, Engkau yang mengisi kehidupan-Mu sendiri dalam diri anak-anak Allah ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengisi bukan karena menanti, mereka mengisi karena mereka punya hati, mereka punya bejana. Yes, terimalah hidup Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima. Dipenuhi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan memampukan saudara semuanya. Sekarang sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami terima berkat daripada-Mu. Diberkatilah setiap tangan anak-anak-Mu ini Bapa, dengan berkat kelimpahan daripada-Mu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih yang daripada-Mu Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh dialami setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar, kami sudah diberkati, dan kami sudah berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tolong minggu depan yang mengalami minggu-minggu ini, Pak, saya tiba-tiba kemarin dihubungi saudara saya ini, atau anaknya bahkan minta didoakan. Jangan sungkan untuk bersaksi, ya. Nah, sebelum kita berpisah, kita foto sebentar. Oke, saya hitung sampai 3. Oke, 1, 2, dan 3. Oke. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Terima kasih Pak Agus. Ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sama-sama. Tuhan berkati.